Saya akan menyampaikan terjadinya beda pendapat pada masa sahabat generasi terbaik, yaitu mengenai perbedaan pendapat tentang sholat asar, apakah dilaksanakan di tengah perjalanan atau sesuai dengan perintah Rasul dilaksanakan di tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ibu bapak jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Dakwah yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini pada hari yang ke-24 kita masih di kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang selalu kita harapkan datangannya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan beliau sehingga kita mengenal Islam ini, dan dengan Islam inilah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu bapak sekalian, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini pada hari kedua Ramadan, tetapi karena satu hal tergeser sampai hari ke-24. Mudah-mudahan masih update. Saya akan menyampaikan terjadinya beda pendapat pada masa sahabat generasi terbaik, yaitu mengenai perbedaan pendapat tentang sholat asar, apakah dilaksanakan di tengah perjalanan atau sesuai dengan perintah Rasul dilaksanakan di tempat tujuan. Ceritanya, ada serombongan sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk pergi ke daerahnya Bani Quraidah. Pesan beliau waktu itu, la yusallina ahadal al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat, salah seorang dari kalian sholat asar, kecuali setelah sampai di kampungnya Bani Quraidah. Maksud Rasulullah memerintahkan ini adalah supaya perjalanan dipercepat
sehingga sebelum maghrib sudah sampai di sana dan bisa sholat asar pada waktunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang terjadi berbeda. Di tengah perjalanan itu terpecah dari dua kelompok serombongan sahabat tadi itu. Sekelompok tetap menginginkan, jadi waktu itu istirahat, sekelompok ingin atau punya pendapat, ayo setelah istirahat ini kita terus berjalan sesuai perintah Rasulullah, kita akan sholat asar di Bani Quraidah. Kelompok kedua menggunakan nalarnya, tidak, kalau kita akan teruskan perjalanan dan sholat asar di Bani Quraidah, setelah sampai di Bani Quraidah itu tidak cukup waktu dan sampai di sana sudah waktu maghrib. Jadi kita sholat di sini dulu asar, baru lanjut perjalanan. Jadi satu pihak, satu kelompok bersikukuh untuk melaksanakan sesuai perintah Rasul, jangan sholat asar kecuali setelah sampai di daerahnya Bani Quraidah. Sekelompok yang lain berpendapat lain, karena diperkirakan sampai di Bani Quraidah itu sudah masuk waktu maghrib, maka kita sekelompok tadi itu harus sholat asar dulu baru lanjut perjalanan. Akhirnya tetap tidak ada satu pendapat, sekelompok tetap berpegang pada pendapatnya, sekelompok yang lain tetap bersikukuh pada pendapatnya. Terjadilah sebagian sholat asar di tengah perjalanan, di waktu istirahat tadi, sekelompok yang lain bersabar menunggu sampai di tujuan. Dan betul ketika sampai di Bani Quraidah waktu sudah maghrib. Tapi dijalankan juga sholat asar kemudian lanjut sholat maghrib. Sekembalinya dari perjalanan tersebut dilaporkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Setelah mendengar alasan masing-masing seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi perbedaan pendapat, Rasulullah membenarkan keduanya. Jadi yang sholat asar di tengah perjalanan saat istirahat dibenarkan, yang sholat asar di waktu maghrib di kampung Bani Quraidah juga dibenarkan. Itu yang terjadi. Kaitannya dengan bulan Ramadan, bahwa di antara kita umat Islam itu sejak dulu terjadi perbedaan pendapat mengenai kapan mulainya bulan Ramadan. Hadis yang ada itu seperti yang populer sering disampaikan, puasalah kamu ketika melihat bulan, sumu liru'yatihi, dan berbukalah kalian ketika melihat bulan, waqturu liru'yatihi. Sekiranya tidak bisa melihat bulan,
maka sempurnakanlah bulan yang sebelumnya itu menjadi 30 hari. Zaman Rasul dan zaman beberapa tahun setelah itu menggunakan hadis Rasul tersebut yang sesuai dengan sabda Nabi kita. Belakangan setelah diketahui hitungan untuk mengetahui awal bulan, mengetahui waktu sholat dan sebagainya, berkembanglah pendapat yang kedua, yaitu ketika menurut hitungan sudah masuk bulan baru, maka dimulailah bulan yang baru. Jadi misalnya sekarang bulan Sya'ban, kemudian tanggal 29 dilakukan ru'yat, yang sebelumnya juga sudah dilakukan hisab. Menurut hitungan, kalau sudah masuk bulan baru, ketika ru'yat terlihat bulan atau tidak, maka besok sudah dianggap bulan baru. Perhitungan bulan baru itu ketika terjadi satu bidang itu bukan satu garis lurus ya, satu bidang itu ibarat tempeh, tahu tempeh ya? Tempeh itu yang biasa dipakai untuk membersihkan beras dari gabahnya itu, dari kulitnya itu, jadi lebar itu satu bidang namanya. Jadi satu lembaran gitu. Itu kalau bulan, matahari berada pada satu bidang, yang namanya atau yang populer dikenal dengan ijtima, maka sesaat setelah itu terjadilah bulan baru. Jadi kalau misalnya taruhlah zuhur itu matahari dan bulan berada pada satu bidang, jadi tidak selalu satu garis ya, tapi selalu dalam satu bidang. Bisa satu garis, kita bisa di tempat lain. Nah, itu satu bidang, kurang satu ya. Matahari, bulan, bumi satu bidang. Itu terjadi pada waktu zuhur, maka sesaat setelah itu bulan baru sudah masuk. Mengapa begitu? Perjalanan bulan mengelilingi bumi dan perjalanan matahari mengelilingi bumi, sebenarnya bukan itu ya, yang kita lihat seperti itu. Kalau yang terjadi sebenarnya itu bulan bumi mengelilingi matahari. Karena kita melihat dari bumi, yang terlihat adalah matahari, bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dan matahari mengelilingi bumi, itu lebih cepat matahari. Jadi mengapa sering terjadi di Indonesia belum bulan baru, belum bulan Ramadan, tapi Saudi sudah? Karena apa? Pada saat di Indonesia itu matahari dan bulan, jadi bulan masih berada di belakang, bulan masih berada di depan matahari. Jadi ada bidang tadi, sini matahari, bulan masih di sini. Ketika berjalan ke barat, ke Arab Saudi, matahari kan lebih cepat peredarannya. Akhirnya itu membalap bulan, sehingga bulan akhirnya berada di belakangnya. Nah, karena bulan sudah berada di belakangnya, terjadi bulan baru di sana, di sini belum. Nah,
itu ada hitungannya dan selalu tepat sepanjang masa. Ya, jadi setelah umat manusia, umat Muhammad sudah mengetahui perhitungan peredaran untuk mengetahui bulan baru itu, mereka sudah mengandalkan hasil perhitungan itu untuk menentukan awal bulan. Ini hasil ijtihad. Jadi seperti hitungan waktu untuk menunjukkan waktu sholat dan waktu sholat, kita nggak pernah protes bahwa ditentukan zuhur jam sekian, asar jam sekian. Kita selalu ikut, kita percaya bahwa hitungan tepat dan memang selalu tepat. Hitungan bulan juga begitu, ya, selalu tepat. Jadi semua menghitung hasilnya sama. Perbedaannya hanya yang satu perlu ru'yat, yang satu tidak. Nah, kenapa hanya bulan Ramadan yang kita ketahui selalu menggunakan ru'yat? Demikian pula bulan Syawal untuk mulai Idul Fitri. Karena hadisnya begitu. Sumu liru'yatihi waqturu liru'yatihi. Bulan-bulan lain nggak ada perintah begitu. Cuma yang saya ketahui untuk bulan Dzulhijjah juga dilakukan ru'yat pada tanggal 9 Dzulqa'dah untuk menentukan kapan tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi bulan-bulan yang lain bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Nah, sehingga di sini terjadi satu kelompok bilang atau kukuh dengan hadis Rasul apa adanya, puasalah kamu setelah melihat bulan, dan berbukalah kamu setelah melihat bulan. Yang satu lagi punya pandangan hasil perhitungan tanpa melihat bulan lagi. Nah, mirip dengan kejadian pada masa sahabat tadi, yaitu satu berpendapat sholat asar di perjalanan waktu istirahat, yang satu kukuh dengan perintah Rasul harus sholat asar ketika telah sampai di tujuan. Dua-duanya benar. Nah, kira-kira bapak-bapak itu termasuk kelompok yang sholat asar di perjalanan atau sholat asar di tempat Bani Quraidah? Jadi dengan perumpamaan tadi, perbandingan tadi, satu kelompok berijtihad kalau sholat di Bani Quraidah sudah masuk maghrib, terus yang satu karena perintahnya begitu, terlepas nanti sudah maghrib atau belum, tetap ikuti sabda Nabi. Ini juga begitu, ya, terlepas sudah mulai atau tidak, apalagi kalau mendung, ya, sudah masuk bulan baru atau tidak, karena perintah Rasul sumu liru'yatihi, ya, apa boleh buat, ya, ikuti perintah Rasul. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya tanyakan tapi nggak usah dijawab. Kira-kira sekelompok yang sholat asar di perjalanan apa sekelompok yang sholat asar di tempat Bani Quraidah? Demikian, bila taufiq wal hidayah, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.